Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Iswati SPD, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Rejang Lebong. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1.A.8. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya pendidikan yang berpihak pada anak atau student center, di mana pendidik adalah sebagai penuntun. Dalam menuntun anak diberikan kebebasan kemerdekaan belajar untuk berekspresi, berinovasi, dan dapat menentukan pembelajaran yang bebas, aman dan nyaman, serta berpusat pada murid, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Selanjutnya, trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di mana kita sebagai pendidik harus dapat menjadi contoh atau teladan untuk anak didik kita. Yang kedua, Ingmatio Mangunkarso, yang artinya kita sebagai pendidik harus mampu membangkitkan kemauan belajar anak didik kita. Yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya sebagai pendidik kita harus dapat memberikan motivasi kepada anak didik kita sehingga anak didik kita mempunyai semangat belajar yang tinggi. Dan berikutnya, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Dan tentunya pendidikan juga harus disesuaikan dengan kodrat zamannya. Selanjutnya, tujuan pendidikan, yaitu menuntun, bukan menuntut. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan selanjutnya, pendidik ibarat petani, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup. Selanjutnya, pemahaman budi pekerti. Budi pekerti artinya keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Peserta didik dilatih memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Ada beberapa pertanyaan pemantik dalam memuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang Anda dapat segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya adalah anak adalah hanya selembar kertas kosong dan kewajiban kita adalah mengisi lembar tersebut. Saya juga percaya bahwa pembelajaran hanya berpusat pada guru. Saya menganggap bahwa guru hanyalah satu-satunya pusat informasi dan anak harus memahami apa yang saya sampaikan. Serta fokus pada aspek kognitif. Saya lebih mengutamakan anak dalam menguasai materi, sehingga pembelajaran terfokus pada capaian KKM saja. Saya akan merasa gagal jika anak tidak mencapai KKM dan kurang memahami karakter anak. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga anak memiliki gaya belajar dan potensi diri yang berbeda. Namun saya tidak terlalu memperhatikan itu, sehingga pembelajaran hanya monoton saja. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang merubah diri pikiran atau perilaku Anda setelah pembelajaran modul ini? Yang merubah pikiran atau perilaku saya adalah anak adalah kertas yang penuh coretan, samar atau buram sejak lahir. Dan coretan buram ini adalah sifat baik atau buruknya anak tersebut. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun atau menebalkan coretan-coretan yang baik tersebut dan menyamarkan coretan yang tidak baik. Kita sebagai guru tidak bisa menghapusnya, hanya dapat menuntunnya.
Pembelajaran berpusat pada anak. Proses pembelajaran yang dilaksanakan haruslah berpusat pada anak. Artinya, guru selalu melibatkan anak pada setiap pembelajaran sehingga anak akan aktif, inovatif, dan kreatif sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif dan terfokus pada KKM saja. Pembelajaran fokus pada semua aspek, yaitu aspek afektif, kognitif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Saya juga memahami karakter anak. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda, sehingga anak memiliki gaya belajar dan potensi diri yang berbeda juga. Jadi, sebagai guru, harus menuntun anak sesuai dengan gaya belajar anak, potensi yang dimiliki anak, serta minat dan bakatnya. Dan tidak lupa juga, kita sebagai guru harus menuntun atau membimbing anak sesuai dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga anak akan memiliki kebebasan belajarnya. Berikutnya, mengapresiasi setiap kemampuan, keterampilan, kemajuan, serta perubahan yang ada pada anak didik. Karena setiap tercapaian anak, jika kita mengapresiasinya, maka anak akan memiliki kepercayaan dan semangat yang tinggi untuk melakukan perubahan belajar berikutnya. Untuk pertanyaan pemantik berikutnya adalah, apa yang segera Anda dapat terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini akan segera saya terapkan. Yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua, saya akan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran yang kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan budaya daerah. Yang keempat, menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang kelima, menuntun siswa menjadi anak yang berbudi pekerti luhur, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menghargai perubahan dan kebudayaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.